Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mengajak kita semuanya tentunya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam ketiga salat kita akan melaksanakan salat tarawih dan merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah manakala kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka dari jauh-jauh hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Ada biasanya doa yang dipanjatkan itu doa yang kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Atau ada doa yang lain, Allahumma sallimna. Kemudian ada banyak-banyak doa yang itu menggambarkan bahwa kerinduan kita dan keinginan kita untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sehingga alhamdulillah malam hari ini adalah malam yang ketiga yang kita melaksanakan malam tarawih. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beberapa kitab menjelaskan kepada kita semua pendapat para ulama bahwa di dalam Al-Quran ada paling tidak ada dua padanan kata ketika Allah menggambarkan tentang puasa. Pertama dengan menggunakan kata siyam, yang kedua menggunakan kata shaum. Menggunakan kata siyam ini di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang kita bacakan atau di ayat yang selanjutnya, Wa'ati musyam. Yang ayat selanjutnya, beberapa ayat selanjutnya ada kata-kata wa'ati musyam dan sempurnakanlah puasa. Kemudian ada di ayat yang lain Allah menggunakan kalimat yang hampir sama yang menggambarkan tentang puasa tersebut. Itu adalah ketika Allah menggambarkan tentang Ibunda Maryam. Ketika Ibunda Maryam ini habis melahirkan dalam keadaan yang sangat susah payah menggendong anak, maka dia kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang kemudian orang-orang tersebut mengolok-olok dia, membenci dia dan sebagainya, mengajak bicara dan sebagainya. Tapi Ibunda Maryam mengatakan, Inni nazartu lirrahmani sauman fala tukallimul yawma insiya. Aku telah bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara dengan manusia. Maka kalau kalian mau bertanya dan membicarakan apapun, tanyalah kepada bayi yang baru dilahirkan. Maka orang-orang kemudian kaifa nukallimu man kana fil mahdi atau man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami mau ngajak bicara anak yang baru lahir ini? Tapi ternyata dengan kuasa Allah, Nabi Isa itu kemudian
berbicara. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian menyampaikan bahwa ada dua kalimat ini, ada dua kata ini yang menggambarkan tentang puasa. Maka yang digambarkan kepada Ibunda Maryam itu adalah puasa untuk berbicara. Sedangkan yang diwajibkan kepada kita adalah puasa untuk menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Dan kemudian ulama menggabungkan kedua-duanya bahwa karena kedua-duanya merupakan puasa, maka ada hikmah yang dipetik atau hikmah yang diambil bahwa ternyata ketika kita melaksanakan ibadah puasa, hendaknya jangan sampai kita ini hanya menahan sesuatu yang membatalkan puasa berupa makan, minum dan sebagainya. Tapi paling tidak kita juga menahan lisan kita ini untuk tidak membicarakan sesuatu yang kemudian kita mengatakan bahwa sesuatu itu adalah hal yang tidak baik. Entah itu fitnah, entah itu riba dan sebagainya. Ini yang kemudian ulama mengatakan bahwa puasa kita harusnya seperti itu. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tidak membicarakan hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita, berbicara yang tidak baik dan sebagainya, maka di bulan Ramadan ini kita hendaknya memperbanyak baca Al-Quran, membanyak berzikir, membanyak sholat, memperbanyak sholat, atau mengkaji Al-Quran dan sebagainya. Al-Quran hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diturunkan di bulan Ramadan ini. Para ulama kemudian menyampaikan kepada kita semua sistematisnya Al-Quran itu sampai Allah menggambarkan kepada kita semua tentang ayat-ayat yang begitu mesti kita mentadabburinya. Maka ketika dalam surat Al-Baqarah ketika Allah ingin menggambarkan kepada orang kafir bahwa ini Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, tapi ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kemudian mengatakan bahwa kalau kalian mau buat coba silakan buat. Ayat ini atau surat itu Al-Quran ini. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah menggambarkan kepada kita semua, "Fatu bi suratin min mithli." Coba kalau seandainya kalian mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah dibuat oleh Nabi, dibuat oleh manusia, coba kalian buat seperti itu. Kata-kata Allah itu faktu bi suratin. Coba kalian datangkan satu surah. Dan kalau kita lihat bahwa ternyata ayat ini ketika Allah mengatakan bahwa datangkan kepada saya satu surah, itu ternyata yang melewati atau yang sebelumnya itu adalah satu surat saja, yaitu surah Al-Fatihah itu. Maka Allah ingin mengatakan kepada kita atau kepada orang kafir, coba kalian bikin Al-Quran seperti surat Al-Fatihah itu. Faktu bi suratin, seperti surat Al-Fatihah. Ternyata tidak bisa juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin juga mengatakan kepada orang kafir, kalau satu surat saja tidak bisa, bagaimana dengan surat-surat yang lain? Tapi di surah Hud, Allah mengatakan bahwa coba datangkan atau buat bi asyri suwarin. Itu kan di surah Hud itu. Coba kalau kalian mau buatlah 10 surat. Ternyata kalau kita hitung, ketika Allah bilang buat 10 surat, itu dari Al-Baqarah sampai Hud, itu ada 10 surat. Hud itu ada surat yang ke-11. Jadi dari Al-Baqarah sampai Yunus, itu 10 surat. Hud itu surat yang ke-11. Ketika Allah bilang buatlah 10 surat, maka buatlah seperti surat Al-Fatihah sampai surat itu tidak bisa. Maka ini Al-Quran yang mau kita kaji sebagai seorang thalabul ilmi, maka tentunya kita harus mengkaji itu semua. Atau kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan daripada kita bicara yang bukan bicara yang tidak baik. Kita banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan tasbih itu dengan beberapa surat. Pertama, Allah menggunakan kata subhan, itu di surat Al-Isra. Ketika Allah menggambarkan tentang Isra Mi'raj, Allah menggunakan kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini masdar.
Masdar itu kalau kita belajar bahasa Arab menyatakan sesuatu yang sebagai sumbernya. Jadi kalau kita mau berzikir kepada Allah, berzikirlah dengan subhanallah. Kemudian kata subhanallah ini Allah menggunakannya lagi dalam fi'il mudhari'. Itu adalah di surah juz yang akhir-akhir juz 28. Atau sebelum fi'il mudhari' Allah menggunakan fi'il madi dulu. Di surah di juz 28 subhanallahi ma fis samawati wa fil ardh. Kemudian ayat surat-surat selanjutnya Allah menggunakan kata yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Dan sampai ke belakang di juz yang ke-30 Allah kemudian memerintahkan kita sabbihisma rabbikal. Jadi begitu runutnya, pertama dari masdar, kemudian fi'il madi, kemudian fi'il mudhari', sampai di juz yang ke-30 Allah minta kita supaya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran-gambaran begitu indahnya Al-Qur'an ketika kemudian kita mempersamai Al-Qur'an. Hari ini alhamdulillah kita dikaruniakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an. Maka marilah kita memperbanyak waktu untuk mentadaburinya, memperbanyak waktu untuk membersamainya, sehingga dengan membersamai Al-Quran tentunya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang mulia, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menggandakan semua amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan ini merupakan satu ajakan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Kami menyampaikan dan tentunya kita semua kita niat sama-sama. Ini masih awal dari bulan Ramadan. Kita azamkan untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak tadabbur. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.